Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih bre kabar kalian hari ini? Ya semoga kalian tuh sehat selalu ya kan. Dan sebelum itu admin minta maaf karena admin udah nggak berapa bulan 1 bulan ya nggak memenuhi janji admin gitu kan. Banyak dosa admin asat. Tapi tenang kali ini admin bakal ngebawain anime yang nggak baru sih sebenarnya ini anime winter kalau nggak salah ya Re, ya. Yang berjudul Nah, itu dia Rek, judulnya Rek, ya. Ceritanya tuh tentang seorang pria nih yang reinkarnasi, tapi dia tuh malah tuh reinkarnasi menjadi seorang iblis, Bro. Tapi di sisi lain dia tuh juga menyukai seseorang nih dari ras manusia. Jadi gimana nih kelanjutannya nih? Apakah mereka berhasil cukuruku? Dan tanpa banyak bacot, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Dan mari kita katakan bersama. Hehe, sebelum itu jangan lupa di-subscribe dan di-like ya, Bro, ya. Biar Bang Tra tuh semangat, Jir. Kemarin udah gua suruh rekaman kagak rekaman, bajir lah. Tapi nggak apa-apa, kali ini gua yang rekamin. Anjay. Dan mari kita katakan bersama. Wailah cici. Mantap. Di awal cerita, kita dilihatin nih sebuah party yang bersiap untuk menyerang kastil iblis. Tapi saat di dalam, mereka tuh dihadang nih sama sesosok iblis yang sangat kuat. Padahal nggak raja iblis bro ya. Oh iya, aku ini tampan loh. Bajir lah, baru awal udah ngerti sat. Party pahlawan ini nggak bisa nih ngalahin sosok iblis ini. Bahkan nih iblis tuh membiarkan anak buahnya membawa pergi para pahlawan. Padahal ada My Bini cok. Ya kenalin MC kita bernama Yoki. Sosok iblis satu ini bro yang sangat kuat dan juga tampan. Gak tampan sih sebenarnya ya. Lanjut lanjut di mana Yoki nih sedang sama Raja Iblis nih. Karena Yoki tuh kagak mau membun-bun party pahlawan. Padahal mereka tuh udah nyerang bolak-balik gitu ke kastil iblis, tapi kagak bisa ngelawan Yoki ya kan. Tapi kenapa sih Yoki gak membun-bunnya gitu? Ya karena ada My Bini, Bro ya. Pada akhirnya Raja Iblis pun juga nyuruh Yoki nih buat menghabisi mereka. Kalau tidak mau biarkan anak buahnya saja yang ngalahin. Tapi Yoki pun menentang itu dan Yoki yang akan mengalahkan para pahlawan. Hingga di mana party pahlawan pun kembali nih bro. Dan saat itu juga mereka pun juga tetap nggak bisa ngalahin Babang Yoki. Hingga di mana Yogi tuh mau ngasih jalan, tapi dengan satu syarat, yaitu meninggalkan seorang wanita, yaitu adalah pendeta di party mereka. Dan sangat kawaii coy, mantap lah. Awalnya mereka tuh berpikir keras, tapi si penyihir tuh minta buat terus lanjut aja dan ninggalin pendeta itu. Ya karena biar bisa ngalahin Raja Iblis gitu bro ya. Pada akhirnya mereka pun meninggalin pendeta nih. Dan kenalin pendeta ini namanya itu adalah Cecilia. Cecilia tuh udah siap nih buat bertarung sama Yoki. Akan tetapi Yoki di sini tuh malah nyatain perasaannya dong ya kan yang membuat Cecilia bingung. Maaf Mas udah punya calon. Nggak gitu ya Ra, ya. Ya Mas Yoki tuh ditolak bro dan tidak punya semangat hidup lagi. Ternyata Yoki itu adalah seorang manusia yang bereinkarnasi menjadi seorang iblis. Hari-harinya hanya menjadi seorang iblis dan sangat gabut gitu bro ya karena dia keluar tuh cuman buat ngerusuh di dunia manusia gitu kan. Tapi semenjak bertemu sama Cecilia ya kan, dia tuh jadi ada tujuan hidup gitu bro ya. Mendengar ucapan itu, Cecilia pun ngajak Yoki buat hidup di dunia manusia. Ya inilah Yusa Partini Kawai Koga Itano de Kohosukushi apalah itu judulnya ya. Singkat cerita, Raja Iblis pun dikalahin nih sama para pahlawan bro. Dan para pahlawan juga di apa namanya parade ya kan, parade oleh kerajaan bro ya kan. Tapi di sini kayaknya tuh ada sedikit perpecahan di antara kubu para pahlawan. Bang, kenalin dulu nggak sih tuh anggota party para pahlawannya? Oke siap, kita kenalin nih kan, yang kenalin. Nih orang namanya juga Raven dan juga Mikana. Oke lanjut, di mana Yogi tuh mematahkan tanduknya nih dan menyamar menjadi seorang manusia dan mendaftar pekerjaan sejuta umat, yaitu menjadi petualang. Kenalin, dia adalah Kani, resepsionis guild kayaknya ya. Di hari pertama Yogi tuh udah dapat banyak cuan banget ya kan, dan lanjut seminggu kemudian Yogi malah udah naik ke peringkat D bro. Yang di mana itu kagak wajar gitu Bro. Petualang pemula baru saja seminggu udah dapat peringkat D. Wah, mantep banget nih Bro ya. Bahkan saat dia tuh ambil misi tuh selalu datang ke Kai kan. Woi bang, di sana tuh ada cewek kawaii, lo kesana aja gak sih? Ah udah kagak mau dah, udah sama lo aja. Dan tak lama kemudian ada seseorang yang datang nih yang ternyata itu adalah Cecilia yang sedang menyamar. Cecilia tuh nyuruh Yogi nih buat membatalkan misinya dengan ngajak Yogi buat datang ke rumahnya. Dan sampainya di rumah Cecilia, si Yogi tuh malah ditodong. Woi, lau siapa gampang? Dia teman gua, sat. Udah sini malu banget gua. Ah anjing lah. Lanjut di dalam Cecilia tuh memberikan alasan nih kenapa Yogi tuh enggak boleh sering ngambil misi. Karena setelah Raja Iblis dikalahkan, terjadi nih perebutan wilayah antar manusia bro, yang dimana kayak lamaran nih kan.
kayak lamaran. Maksudnya tuh banyak banget nih yang ngerebutin apa, kekuatan gitu, Bro, ya dengan cara melamar gitu, Bro, ya intinya ya kayak memperkuat kekuasaan lah ya, Bro, ya. Lalu tak lama kemudian ibu Cecilia pun juga datang, Bro, dan kenalin ini tuh adalah Celia, ibu dari Cecilia. Dan mbak-mbak yang kawaii ini juga namanya Mbak Sophia ya, Rek, ya. Ya, mereka di sini buat membicarakan nih hal serius nih yang di mana Celia tuh bilang kalau sebenarnya banyak nih lamaran yang datang ke Cecilia, bahkan juga ikutan itu. Matane, cok wis ganteng malah melu nglamar, kalah cok aku cok. Tapi tenang, Cecilia tuh menolak nih semua lamaran itu. Bahkan di sini Cik Celia tuh malah nawarin Joki nih buat kawin sama Cecilia. Tapi Mas Joki pun bilang nih, dia tuh harus mapan dulu baru bisa menikahi Cecilia. Yang hal itu tuh membuat Mas Joki lolos interview, Rek. Beuh, mantap. Semenjak hal itu hubungan Yogi sama Sasila tuh makin deket. Bahkan sampai girang banget tuh si Yogi ya. Aduh, beuh, mantap. 君のことセシリアじゃあ私も Singkat cerita, si Yogi pun sedang menyelesaikan misinya nih, Bro, yang mencabut bulu ayam. Hingga di mana dia tuh diserang nih sama mantan anak buah Yogi. Woi, tenang, ini gua. Hei, Taicho. Kenalin, ini adalah anak buah Yogi saat di apa, pasukan iblis. Ini Happiness, Sik, dan juga Duk. Bang, itu kenapa palanya copot, Bang? Kagak tahu gua, nanti juga dipasang kok kayaknya. Di sini Yogi juga klarifikasi nih kenapa dia tuh sedang berwujud manusia. Karena dia tuh sedang jatuh cinta nih sama salah satu parti pahlawan. Jadi nyamar jadi manusia, Bro, biar mendapatkan hati mama gitu kan. Lanjut. Setelah diberitahu pada akhirnya mereka pun mau ikut nih sama Babang Yogi karena mereka tuh udah setia banget lah ya sama Mas Yogi. Udah klop lah ya kan. Yang pada akhirnya mereka pun nyamar juga nih jadi manusia. Tapi alhasilnya Yogi tuh malah dikena momel nih sama Cecilia, Bro. Karena telah mencabuti bulu Happiness. Woi, cabul, pukul aja, Bang. Aduh bang, pukul aja pukul itu, pukul. Woi, udah takdir itu Sat. Lalu mereka berdua juga udah nyamar ya kan, Duk kepalanya udah dipakai, Sik sayapnya juga udah hilang ya, Bro. Nah, Itu kepala tuh dipakai itu, kepala ditenteng. Mantap. lanjut, mereka bertiga pun bicara santai nih, bahkan membahas masa lalu di mana Duk tuh mau menyerang Yogi ya kan. Karena di saat di pasukan iblis Yogi tuh keset banget ingin dibun-bun gitu, Bro, ya. Tapi semenjak apa si Duk kalah sama Yogi, dia tuh tahu ya kan gimana Yogi sebenarnya baik hati atau enggak gitu ya, Rek, ya. Jeping mulu gua dah. Lanjut. Pada akhirnya mereka pun sadar nih kalau Sik sama Happiness juga hilang. Tapi ini bocah tuh malah enak bubuk di pangkuan teh Cecilia, Bro. Woi, tuker kagak, Tuker. Tuker. Udah jangan nongol lagi, buset udah lama kali kau nongol itu, Sat. Lanjut, di sisi Happiness, dia tuh malah dibawa nih sama Neng Shopee, Bro. Dan di training menjadi pelayan dong. Tapi saat diajak pulang, Happiness tuh kagak mau, Bro, dan mau jadi pelayan sepenuhnya. Jadi ya udahlah diterima kerja dari situ ya, mantap. Lalu di sini Celia tuh juga berbisik nih sama Yoki buat ngajak kencan Cecilia besok karena Cecilia tuh lagi libur, Bro, besok ya. Jadi waktunya kencan dengan My Bini. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua pun pergi kencan, Bro, dengan Cecilia yang menyamar. Ya karena kalau ketahuan bahaya nanti bisa digerubung warga ya, Bro, ya. Lanjut, di sini mereka tuh juga berpas-pasan nih sama Yuga dan juga Mikana. Tapi sayangnya Yoki tuh kagak dianggap orang gitu, Bro, ya. Nampaknya Mikana tuh malah mendukung gitu Yoki sama Cecilia. Karena Mikana suka Yuga gitu kayaknya. Lalu singkat cerita mereka pun pergi nih ke toko apa perhiasan kalau nggak salah ya. Di sini Yogi tuh juga memilih nih perhiasan yang cocok sama Cecilia, Bro. Tapi si Yoga nih dongoknya juga minta ampun nih kan. Yang dimana mereka tuh malah membuka penyamaran mereka dan membuat NPC rusuh, Bro, ya. Dan membuat mereka pun cabut. Tapi Yogi tuh malah ketinggalan saat ya Allah. Kasihan banget nih hidup ya orang ya. Hingga akhirnya di sini Yogi pun mencari Cecilia. Tapi dia tuh malah apa ketemu sama salah satu parti pahlawan, Bro, yang namanya adalah Raven. Hingga di mana Yogi pun membantu nih dengan cara, woi ada juga Sat. Mana. Ya itu membuat Raven lepas ya kan dari para cewek gitu, Bro, ya. Di sini Raven juga mengucapkan terima kasih nih dengan suaranya yang lembut. 待って。今話しかけたのって。 Tapi di sini Yogi tuh nggak menertawakan suara Raven, Bro. Malahan ya oke lah kata si Yogi. Dan pada akhirnya Yogi pun cabut gitu, Bro, ya. Hingga di mana dia tuh bertemu nih sama Cecilia ya. Dan membuat lawakan saat bertemu sama Cecilia, Bro, karena ada anak kecil nih yang sedang menangis. Tapi karena itu membuat anak kecil itu tertawa ya karena Yogi nggak marah sih sebenarnya ya. Lanjut keesokan harinya Cecilia nih jatuh sakit, Bro, karena keributan kemarin.
Yoki tuh merasa bersalah, tapi Jalea bilang, dia tuh paham kok atas semuanya karena juga ada di sana gitu. Jadi ini semua salah juga gitu kan, salah juga. Pada akhirnya Yoki pun bertemu nih sama Cecilia di kamar. Yoki juga minta maaf karena telah merusak cuti Cecilia. Tapi Cecilia tuh bilang, udah ini tuh udah bagus kok ya. Kalau ini memang kau anggap rusak, besok temanin gue jalan-jalan lagi ya saat liburan ya. Yeay, stres admin cuk. Ya, pada akhirnya Yogi pun senang dan membuat lawakan hingga membuat Cecilia batuk berterbahak-bahak bro ya. Yang ya pada akhirnya Neng Shopee pun langsung menyeret Joki keluar gitu bro ya. Lalu saat berjalan pulang Joki ini bertemu nih sama Raven bro. Yang dimana Raven tuh mau bertemu sama seseorang. Karena dia menyukai suaranya. Jelas Yogi pun mendukung Raven nih buat mengatakan hal itu. Tapi kayaknya Yogi tuh menyesal bro. Karena Raven pergi ke arah rumah Cecilia. Aduh, kasihan banget ini Jonas ya. Kayak Bang Tra gitulah ya. Woi, kenapa gua dibawa-bawa? Sat. Singkat cerita karena Yogi tuh tidak mau saingannya makin banyak ya kan. Tapi tak lama kemudian Raven tuh malah kembali bro dari sana dan nampak kecewa. Yogi yang penasaran pun kembali nih dan bertanya ke Neng Shopee bro. Yang ternyata Raven tuh menemui happiness. Bukannya siapa namanya tuh Cecilia gitu ya bro. Aduh. Selamat ya Mas, nggak apa udah nggak ada saingan lagi nih, udah nggak nambah tuh saingan ya. Yogi pun menghampiri Happiness dan bertanya tentang Raven. Happiness hanya menjawab mustahil dan lanjut kemas-kemas bro. Lanjut di saat kos, Yogi tuh berdiskusi nih sama Sik dan juga Duk nih. Awalnya Duk tuh tidak setuju karena Happiness tuh punya trauma sama manusia bro. Tapi menurut Sik gak sepenuhnya benar kok. Buktinya Happiness tuh mau bekerja nih. Yang dimana dia tuh sangat menyukai Matt gitu atau menjadi pelayan lah ya. Skip besoknya, Yogi tuh mau ambil misi, tapi Kato malah nggak ada dong. Yang ternyata dia tuh sedang dirawat inap. Padahal dia tuh wakil ketua gitu bro ya. Orang malas padahal cok jadi wakil ketua gitu bro. Penting punya bini dong. Pamer mulu saat lanjut. Pada akhirnya Yogi pun menjenguk Kani yang sedang terluka parah. Kau pun bercerita kalau ini tuh adalah karena bininya tuh marah bro ya. Yang dimana kau tuh mau beli hadiah buat hadiah pernikahan gitu. Tapi dia tuh karena lama milihnya dia tuh jadi ditendang dari toko bro. Alhasil dia tuh pulang tidak membawa hadiah apapun gitu. Jadi ya kena banding sama my bini lah ya ini ya. Oke sini aku sembuhin. Dah, jangan repot-repot. Kesempatan dirawat my bini ini mah. Kau ini makin sembuh-sembuh aja. Dan yang ternyata bininya tuh adalah Neng Shopee dong. Gini mah gue juga mau admin sat, oi. Tukeran gak? Punya gua, woi, punya gua. 誰がハニーですか。スカートの中見えた。 Lanjut di luar, Yogi nih bertanya nih sama keadaan Cecilia. Yogi juga bertanya apa sih arti hadiah bagi seorang perempuan? Karena Yogi tuh ingin memberikan Cecilia sebuah hadiah gitu. Neng Shopee pun menjawab apapun jika dari hati seseorang perempuan itu pasti akan senang gitu bro ya. Oke cabut dulu Neng. Bahkan saat di jalan Yogi tuh juga berbayangin nih kalau Cecilia tuh jadi istrinya. Tapi dengan settingan dunia yang dulu yang dimana kayak gini. あなた、ご飯です。遅くなってごめんなさい、大きさん。なんで前世の設定なんだよ。 Waduh, boleh juga tuh bang. Lanjut. Cara siapa lagi dan sebelum itu Yogi pun mampir nih ke rumah Raven bro. Dan saat masuk di orang tuh udah kayak mau pingsan aja atau udah mau ekoet gitu. Happiness yang membuat Raven pun langsung sadar. Yogi pun menyuruh jelasin nih kok bisa dia tuh bertemu sama Happiness gitu gimana caranya. Jadi gini Raven nih sedang berpatroli nih bang dan ketemu sama Happiness yang sedang diganggu sama para keroco. Jadi ditolong lah tuh sama Raven dan saat Happy mendengar suara Raven, Happiness tuh bilang kalau suara Raven tuh bagus dan langsung cabut bro. Semenjak itu kayaknya Raven tuh udah jatuh cinta. Semenjak itu kayaknya Raven tuh udah jatuh cinta. Maksudnya jatuh cinta gitu bro ya. Yogi juga bercerita kalau dia tuh ninggalin kampung halaman demi bisa jadi suami Cecilia. Oke daripada gini kita pergi ya. Yuk. Padahal mereka pun pergi nih ke toko hadiah. Yogi tuh juga udah mendapatkan nih ya kan hadiah yang cocok buat Cecilia. Begitu juga Raven gitu bro. Ya udah dapat gitulah ya. Hingga akhirnya Raven pun menemukan hadiah yang cocok nih berupa hiasan rambut. Tapi malah ketemu sama Mikana yang dimana Mikana tuh ngajak ke kafe buat membahas sesuatu tentang perasaan. Tapi di mana saat perjalanan di sini Mikana pun bercerita nih bro saat dulu perjalanan mengalahkan Raja Iblis yang dimana juga nih selalu terkenal dengan kaum Hawa bro ya yang membuat Cecilia marah karena tertunda perjalanannya. Tapi Mikana tuh juga bercerita nih kalau dulu
saat mengalahkan Raja Iblis mereka tuh selalu kalah sama seorang penjaga gerbang ya bro ya. Tapi suatu hari penjaga tuh membuat persyaratan kan bro untuk meninggalkan Cecilia demi bisa mengalahkan seorang Raja Iblis. Hal itu juga membuat Mikana tuh merasa bersalah, apalagi Mikana juga harus menjaga martabat juga di sini bro. Tapi dengan cara mengorbankan Cecilia. Raven juga meminta maaf karena dulu dia tuh juga tidak bisa berpendapat gitu bro ya dan merasa bersalah. Tapi lebih bersalah lagi Yoki bro yang membuat partai pahlawan berpecah. Tapi Yoki tuh memberikan saran yang bagus di mana mereka tuh hanya perlu bertanya perasaan Cecilia. Masa mereka tuh harus tanggung kayak gitu terus dan membuat Mikana sadar nih kalau dia tidak bisa begini terus. Pada akhirnya Raven tuh juga ikut bergerak nih untuk bertemu Happiness kembali. Lanjut di rumah Cecilia mereka pun ada Duke dan juga Sik ya bro ya. Di sini Duke tuh juga tahu dia adalah Raven. Di sini Raven tuh disuruh pergi nih sama Duke karena dia tuh tidak mau menyerahkan Happiness pada pecundang kayak Raven yang nggak mau bicara. Tapi Raven pun berbicara nih yang membuat Duke sedikit percaya dan mendorong Raven buat bertemu dengan Happiness. Di sini Raven tuh memberikan hadiah nih yang dia beli dengan Yuki tadi bro dan mengajak Happiness untuk menjadi seorang teman. Dan lupa aja Happiness pun menerima nih kado pertemanan itu. Bagus banget bang. Lu kapan bang kayak gini bang? Kan cuman buat temen ini. Juli, Jaja apa? Just friends, so you want. Then I give it the so you want. Just friend. Singkat cerita dua orang ini tuh juga sedang gabut bro. Yang satu mau ketemu anaknya, yang satunya ketemu ibunya. Bajir lah. Siapa yang mau ketemu ibunya? Ya si Babang Sik itulah. Selera anak kecil boleh juga. Oi, bahaya. Oi, coto, mate. Lanjut. Tak lama kemudian Happiness pun juga datang nih dan menyampaikan kabar kalau Cecilia tuh ada di rumah. Jelas membuat Yoki tambah semangat gitu bro ya karena mau ketemu sama Cecilia. Lanjut di mana Yoki tuh jalan-jalan nih buat membeli sesuatu. Tapi dia tuh diramal nih sama seorang nenek yang dimana hari ini Yoki pun akan mendapatkan kesialan yang sangat-sangat sial. Tapi Yoki tuh nggak percaya ya bro ya karena hari ini adalah hari yang bahagia karena dia tuh mau bertemu sama Cecilia. Mantap. Lalu lanjut nih di sini Yogi tuh mulai mengalami kesialan nih dari beli kue yang jual om-om dan membuat kuenya agak rusak bro, agak rusak banget ini malah. Dan di sini Yogi juga di jalan ketemu agak apa itu kuda kayaknya ya di tanah itu. Habis itu Yogi tuh juga menolong seorang anak nih yang butuh bantuan. Jadi ya dibeliin sate lagi gitu bro ya. Tapi Yogi tuh malah kecolongan bro dan dengan cepat Yogi pun mengejar pencuri itu dan membuat pencuri itu pingsan. Tapi setelah pingsan juga pun datang nih dan malah nuduh Yogi sebagai pencopet dan alhasil, "Cok, kenapa gua di sini? Bejir lah." Bang, jadi Hikimori lagi ya bang ya. Aduh, Duke pun datang nih dan nyuruh Yogi buat tenang karena Raven pun sedang mengurusnya ya kan. Dan tak lama kemudian Irene pun datang nih dan Duke meminta kunci karena Yogi tuh udah bisa bebas. Irene tuh juga menyampaikan nih kalau juga tuh mau minta maaf dengan cara yang baik ya kan bro ya. Salah satunya bejir lah, banyak makanan, bedir. Ini juga pengalaman pertama juga nih kena marah sama Raven menggunakan kertas. Setelah selesai makan juga tuh ingat nih kalau Yogi tuh pernah bareng sama Cecilia. Dimana Yoga tuh minta saran agar akrab sama Cecilia. Kita saingan bejir lah. Raven tuh bahkan mengingetin nih mending tanya ke Mikana aja. Tapi Yoga tuh nyeritain nih pada zaman dahulu. Mikana tuh telah mengorbankan Cecilia bro saat perjalanan mengalahkan Raja Iblis. Tapi jelas di sini Yogi tuh menentang hal itu karena semua keputusan saat party itu adalah di Yuga bro karena Yuga adalah seorang pemimpin gitu kan. Jadi kalau meninggalan bukan salah Mikana gitu, salah Yuga saat dengan hal ini Yuga pun meminta bantuan ke Yogi dan juga Raven ya kan karena dia tuh udah sadar gitu kalau semua ini tuh juga kesalahannya sendiri gitu. Yang dimana Yuga tuh minta dibantu gitu bro ya agar dirinya tuh bisa berbaikan sama Mikana dengan cara mendatangi rumahnya dan membuka pintu. Lalu Mikana marahin aku lagi sayang. Salah nggak pakai sayang ya bro ya cuman Macam tak betul je budak ni. yang alhasil kena marah dah tuh sama Mikana. Ya gimana nggak marah ya bro ya. Juga tuh main masuk aja bro ya saat Mikana sedang ganti baju gitu. Kena tampol itu. Ya melihat kekacauan itu pada akhirnya Babang Yogi pun cabut bro dan dapat ramalan lagi nih sama nenek yang tadi. Yang dimana kali ini nasib Yogi sangatlah baik bro ya kayak admin gantengnya. Dan bener aja Yogi pun menerima kebaikan nih dari kue yang diganti habis itu dapat sate gratis.
dan berhasil nih sampai ke rumah Cecilia dengan selamat. Bahkan bahagia banget tuh kayaknya Babang Yoki. Bahkan Mbak Cecilia tuh juga cerita kalau dia tuh udah pandai memasak, udah jadi MBG ini mah, mantap. Yoki juga bercerita nih apa yang terjadi hingga mereka pun datang dan juga langsung minta dimarahin Cecilia dan kena tonjok tuh sama Mikana. Baru datang udah ribut, sat. Dan ternyata kedatangan mereka di sini tuh untuk meminta maaf nih tentang kejadian yang lalu. Tapi saya bilang kalau dia tuh tidak apa-apa kan, bahkan itu adalah keputusan yang sulit untuk dibuat. Jadi ya Sasiela udah menerima dengan lapang dada gitu bro ya. Bahkan orang yang pertama mengkhawatirkan Sasiela saat sudah selesai melawan Raja Iblis itu adalah Mikana bro. Dan dimana setelah ngalahin Raja Iblis, Mikana pun langsung lari nih buat kembali dan bertemu sama Cecilia. Dengan ini, party pahlawan pun telah berbaikan bro. Bahkan Mas Yoki juga bisa memberikan hadiah yang dia beli kepada Cecilia. Dan membuat Cecilia makin kesemsem. Tapi yang nangis malah Yoki, anjir lah Wen ya. Kenapa Wen ya? Oi, nulis skrip yang bener kah? 大切にします。もらったの私なのに。 Singkat cerita, Yoki sama Sik tuh juga diajak Cecilia nih buat pergi ke suatu desa buat bekerja bro. Di sini Yoki tuh kesal nih, kenapa nih anak tuh juga ikut baik gitu, padahal lebih baik berdua aja sama Neng Cecilia. Singkatnya sampai di desa, ternyata desa ini tuh udah diserang nih sama bandit. Tapi untungnya ada seseorang yang datang, jadi desa tuh udah aman gitu bre. Dan kedatangan Cecilia ke sini juga untuk mengobati para warga yang sedang cedera. Bahkan saking banyaknya membuat keadaan Cecilia tuh tidak baik. Hingga Yoki pun membuat tidur Cecilia dan menyelesaikan tugas Cecilia. Singkatnya saat Cecilia tuh udah bangun, dia tuh marah ke Yoki nih dan minta jangan lakukan hal itu lagi. Tak lama kemudian kepala desa tuh juga datang nih bro dan meminta Cecilia buat menolong seorang gadis yang sakit-sakitan. Pada akhirnya mereka pun datang nih ke rumah gadis itu yang bernama Tail. Di sini Sik pun langsung memberikan obat yang cocok gitu bro ya. Di sini Tel tuh juga nganggep kalau ini tuh berkah dari dewa atau patung ya kan ya. Tel tuh cerita kalau saat umur 7 tahun dia tuh diselamatin nih sama patung dengan sambaran petir warna hitam pekat. Hingga dimana saat didatangin patung itu, Ini mah iblis. Sat. tapi karena kondisi Tel yang kurang baik, Sasha tuh pun membawa kembali. Tiba-tiba patung itu pun menyerang mereka, tapi dengan mudah Sik pun menangkap iblis ini bro. Jadi iblis ini pun bercerita kalau dia tuh dikira cuman patung gitu kan. Padahal dia tuh ada iblis. Tapi sejak dia tuh udah enggak disembah, datanglah Tel nih yang selalu membersihkan altarnya. Jadi Yoki tuh nganggep kalau iblis ini tuh baik gitu lah, aman-aman aja gitu bro ya. Alhasil dia tuh minta Sik buat pulang duluan agar di mana dia tuh bisa pulang bareng Cecilia bejir. Aduh, astaga admin kapan anjir? Dah bang, mending kau tidur dah. Yang nulis skrip juga engkau gitu kan. Kenapa ada gua di sini itu? Gue nggak masalah gitu. Lanjut ah. Singkatnya saat malam tiba-tiba bandit itu juga datang nih bro. Tapi dengan mudah dikalahkan sama mereka bertiga. Hingga di mana ada kepulan asap yang datang dari altar ya kan. Sik pun langsung nih disuruh ke sana oleh Yoki. Tapi di sini bandit tuh masih banyak gitu bro ya. Tapi tenang itu kan. Jurus kedua, badai angin. Setelah di sini selesai, Cecilia sama Yoki pun juga menuju ke altar. Sampai di sana, Sik tuh udah terkapar bro dan mau kalah. Tapi Yoki tuh tidak tinggal diam gitu bro ya. Tapi ini orang pedangnya tuh ternyata bisa menyerap sihir bro. Tapi bagi Yoki ya itu mah mudah gitu bro. Tinggal spam sihir aja gitu bro ya. Yang membuat pedangnya patah bro hingga berhasil memukulnya. Tapi ini orang tuh malah nyerang aja ini. Yang membuat Tel terluka karena berusaha untuk melindungi iblis ini. Hal ini juga membuat Yoki mengamuk nih dan mengeluarkan wujud iblisnya. Yoki pun pada akhirnya pun mengejar orang aneh ini nih dan hampir saja membunuhnya. Tapi Yoki tuh teringat sama Cecilia. Jadi Yoki pun melepaskan orang ini dari atas hingga jatuh ke air. Singkat cerita, Yoki pun kembali nih dan di depan rumah udah ada Cecilia yang menunggu di luar karena mengkhawatirkan Yoki. Lanjut nih di mana Tel tuh meminta dia tuh ingin tinggal di Minerva. Dia tuh juga mau mencari obat nih untuk iblis ini karena pakai sihir penyembuh tidak bisa menyembuhkannya. Jadi mau cari cara lain gitu bro ya. Tel sih bisa-bisa aja tinggal bareng Cecilia. Tapi ini iblis gimana tuh? Tenang aja, kita jadiin patung yuk. Kagak salah juga sih. Tapi ternyata hal itu tuh gagal bro. Karena Mbak Sophie tidak mau melihat patung jelek kayak ini ada di rumah gitu. Aduh bahaya juga nih. Mantap.
Singkat cerita, Tel tuh berkunjung nih ke kos-kosan Yoki gitu bro ya. Dimana mau bertemu sama patung ini. Dan mending iblis ini kita panggil aja dengan Guy. GUY ya, GUY bro, Guy. Tapi Mas Yoki tuh kagak ada. Karena dia tuh sedang pergi ke istana bareng Cecilia buat menghadap sang raja. Dimana raja nih mau ngasih hadiah nih sama Yoki bro. Karena kemarin bisa melindungi desanya. Tapi Yoki pun menjawab, kau tidak akan bisa, wahai raja. Kau tuh tidak akan bisa ya kan? Apa kau itu tidak bisa menuruti apa yang aku mau wahai raja? Yang ternyata Yogit pun ngungkapin kalau yang dia mau tuh cuman cinta Cecilia gitu bro ya. Jadi raja cuman ketawa mendengarkan hal itu. Ya bener sih raja nggak bisa ngabulin gitu karena cintanya Cecilia saat aduh mantap mantap. Mendengar hal itu raja pun juga bilang gitu. Ah, tolol nih bocah. Pada akhirnya saat di rumah Yogi pun kena azab nih sama Cecilia bro. Yang pada akhirnya Yogi pun kena hukum sama Celia. Dimana tidak boleh ketemu Cecilia selama setengah bulan. Yaitu pengurangan sih guys sebenarnya 1 bulan. Jadi kalau di courting jadi setengah bulan aja lah ya. Yang alhasil kena seret tuh sama Happiness. Di jalan juga melihat Sik nih yang murung karena tidak bisa melindungi Tel dan juga Gui. Alhasil karena Yogi gabut dia pun pergi ke Gul nih dan minta misi yang banyak pada Aka. Singkatnya saat Yogi di rumah, Gai ini juga mau bicara ya kan yang dimana tubuh Gui itu tidak bisa sembuh bro. Jadi Gui itu berberesan untuk melindungi Tel jika dia tidak ada gitu. Jelas Yogi bilang, kau jaga sendiri lah, banyak malah nyuruh orang, gue kagak mau, saat gue mau Cecilia doang kok. Yogi juga berjanji di mana dia tuh akan menemukan obat untuk Guy dan akan menyembuhkan penyakit dari Tail. Jadi Yogi pun nyari info nih ke Duke di mana harusnya iblis tuh mau makan biji magis aja udah bisa sembuh gitu bro ya. Dan pada akhirnya Yogi pun nyari tapi dia tuh bingung dia nih mau nyari kemana bejir lah. Dan tak lama kemudian Cecilia pun juga datang nih dan bilang kalau keadaan Tel tuh makin memburuk. Dimana Sik tuh bilang kalau dia tuh butuh tumbuhan senja buat mengobatin Tel. Dimana nyari tumbuhan itu tuh agak sulit bro karena tumbuhan itu cuma hidup dimana tempatnya tuh yang berisikan mana gitu. Tanahnya tuh ada mananya gitu baru bisa tumbuh. Tapi tenang ada Mas Joki nih dan juga Cecilia yang sedang mencari. Pertama dia tuh mencari ke pedagang tapi stoknya barang tuh juga udah habis bro kedua barang itu. Tapi untungnya ada Kan yang datang dan nawarin misi, yaitu mengalahkan monster di tambang dan tentu aja bisa mencari tumbuhan senja dan juga biji magis. Dengan ini mereka pun akan pergi ke tambang buat mencari barang itu, bro. Di sini Mbak Sophie juga ikut ya, geng ya. Dan besok paginya mereka pun akan masuk ke tambang. Tapi kenapa Mbak Sophie masih pakai baju mat ya? Dan ternyata Mbak Sophie itu bilang kalau baju mat ini tuh juga didesain untuk bertempur. Tapi alasan sebenarnya Kak aja yang suka nih kalau Mbak Sophie itu pakai baju mat gitu. Aduh, seleranya memang mat ini mah. Aduh memang cocok sama selera gua ini mah. Beuh, mantap. Mereka pun masuk nih ke dalam tambang bro dan nemu monster yang lagi mukbang gitu. Tentu aja mereka pun melakukan formasi dan siap untuk menyerang monster itu. Bahkan rencananya Mbak Sophie itu akan mengalahkan monster dari dalam dengan bantuan kekuatan dari K. お任せください。 Taktik itu pun berhasil nih bro digunakan. Mbak Sophie yang keluar dari mood monster itu pun langsung dipeluk sama K yang khawatir. My MBG ku. Woi, udah gak sih? Kau iri ya bang ya? Iri, bilang bos. Pop mare, pop me pop. Macam tak betul je budak ni. Lanjut dah, makin gila gua guys. Lanjut. Gimana? Lanjut. Di sini Yoki sama Cecilia pun langsung nyari tumbuhan senja, bro. Dan di sini singkatnya hari juga udah malam gitu, bro ya. Kak juga bilang mereka tuh akan pulang besok. Tapi karena Yoki tuh nggak sabaran dan saat malam dia pun keluar nih. Tapi Cecilia juga Astagfirullahaladzim. Mengetahui kalau Yogi akan pergi bro dan memberikan tumbuhan senja. Karena Cecilia tuh tahu kalau Yogi itu akan babai gitu bro ya, mencabut gitu. Pada akhirnya Yogi pun terbang nih menuju Minerva dan setelah nganter obat ke Sik dia pulang dan bangunin guys. Tapi udah nggak sadar. Woi bangun, udah baperin anak polos malah pergi sak. Yang ternyata dia tuh cuma tidur doang gitu bro ya. Dan Yogi pun langsung nyuruh guys makan batu magis nih dengan sedikit takar dan membuat tubuh guys kembali seperti semula dan terbang menuju rumah Cecilia karena mengkhawatirkan Diktel. Di sini mereka berdua pun juga bersyukur karena udah biasa selamat guys sudah sembuh, Tel juga udah sembuh gitu bro ya. Dan keesokan paginya Yogi itu juga mendapatkan hadiah nih dari Cecilia, yaitu tidur di pangkuan Cecilia. Lu kapan bang? Iya.
kapan-kapan gue dah emang sendiriku bahagia. Copyright Nandiro. Lanjut. よほど疲れていたのでしょご褒美です Singkat cerita, Yoki pun sedang bosan ya kan. Aku bosan. Dimana Cecilia tuh lagi banyak tugas dan dia tuh malah ketemu Amaka yang sedang mencari hadiah agar tidak kena marah lagi nih sama Mbak Sophie. Tapi di sini Yoki tuh malah melihat kostum yang keren menurutnya dengan warna hitam, Kesatria Baja Hitam. Udah bang, malu gua bang, malu, malu. Yang pada akhirnya Yoki pun mengambil misi nih dengan menggunakan kostum ini. Dan tak disangka Yoki tuh malah kepedean bro banget buat mengambil misi. Karena dia nganggep sangat kakui saat berpakaian hitam ini. Bahkan menggunakan nama Kesatria Guntur Hitam. Karena nama asli kita ganti Kesatria Baja Hitam gitulah ya Raya. Yang membuat Kak tuh agak aneh mendengar hal itu aja. Tapi karena ini Yoki ya udahlah ya di ACC aja gitu buat mengambil misi. Di sini Yoki pun mengambil 4 misi ya kan. Dan 3 misinya udah selesai nih dan tinggal satu lagi yaitu mencari seseorang. Pada malam hari nih orang tuh juga melancarkan aksinya bro. Tentu aja Babang Yoki juga datang nih buat menghentikan rencana nih bocah-bocah. Dengan mudah Yoki pun mengalahkan semuanya. Bahkan nih orang tuh juga berterima kasih karena telah menyelamatkan coklat yang ada di kota atau biji kakao. Bener gak sih kakao? Lupa gua. Dan tak lama kemudian pasukan kerajaan tuh juga datang bro. Dan jelas Duke sama Raven tuh tahu kalau ini adalah Yoki gitu yang sedang memakai pakaian agak aneh gitu. Dan tanpa basa-basi habis itu Yoki pun langsung cabut gitu bro ya. Tapi di sini Duke tuh ngecek sekitar dan mengingetin ya kan ke Yoki buat bercermin ya kan, bercermin mas ya kan karena dia tuh telah kumat gitu kan akan hobinya yang agak nyeleneh itu. Dan setelah melihat ke cermin, anjir, Yoki pun sadar dan berteriak loh, seperti yang Duke bilang gitu. Singkatnya saat mengambil bayaran, Yoki nih tanya, siapa sih sebenarnya Envy itu? Ya, Kak menjawab, dia tuh sebenarnya tuh mantan petualang tingkat A. Tapi entah kenapa dia tuh mau memusnahkan semua coklat dan kakao bro, yang dimana karena besok tuh hari Valentine dah gitu ya. Dan di sisi lain kita juga diperlihatin nih para cewek-cewek yang sedang membuat coklat. Dan yang aneh, detail tuh membuat coklat pakai biji magis bejir lah. Bahkan Mikana tuh juga bilang ke Cecilia kalau coklat tuh buat orang spesial aja. Mbak, tapi lo buat coklat gak ada spesialnya tuh gue lihat tuh. Aduh, tapi semangat lah ya buat kalian lah ya lanjut. Dan keesokan harinya saat Joki bangun dan membuka pintu, malah ada Tel dong yang langsung menyuapin coklat ke Guy. Ya Yogi pun pergilah tuh dari rumah dan saat di guild Kak tuh malah pamer coklat juga di buatan Mbak Sophie. Dah lah meledak aja sono lo pada. Sat. Lanjut di sini Yogi pun menghampiri Duke nih, tapi sama aja. Dia tuh dikasih coklat sama Irene, bro. Dah kau juga meledak aja sono. Dah, lanjut nih, Yogi juga berkunjung nih ke Raven gitu, bro. Tapi di sini dia malah berduaan sama Happiness. Kau juga meledak aja sono dah. Gabut gua. Yogi pun merasa nih kalau dirinya tuh nggak dapat coklat. Yang pada akhirnya dia tuh pergi nih ke tengah kota dan melihat banyak orang antri buat ngasih coklat ke Yuga. Dia tuh juga bertemu nih sama Mikana yang mau ngasih coklat gitu bro ya. Dan tak lama kemudian juga pun keluar nih dengan penyamarannya dan mau makan coklat Mikana. Dan saat keluar, waduh nih coklat apa batu dah itu. Dan saat dimakan juga tuh bilang kalau coklat ini sangatlah enak. Nggak waras sih, jujur nggak waras itu. Setelah itu Yogi pun ke rumah Cecilia nih bro dan melihat Cik lagi sama Celia. Aduh, emang mantep sih selera anak kecil ini ya. Di sini Celia pun juga ngasih coklat nih. Tentu diterima tuh. Kalau nggak diterima nggak direstuin tuh sama Cecilia tuh bro ya. Bahaya juga itu Yogi ya. Tak lama kemudian Duke tuh juga datang nih dan bilang kalau Envy kabur dari penjara. Yang jelas dia pun mengacaukan desa dengan mengambil coklat yang ada. Di sini Yogi pun juga menunjukkan pesona anehnya gitu bro ya. Dan membuat orang prihatin dengannya. Karena dia tuh bercerita Valentine itu ya tentang coklat gitu bro ya. Tapi sayangnya dia nggak dikasih coklat gitu. Dikasih sama teman ibunya gitu. Aduh, yaitu Celia. Lanjut. Jelas Envy yang nggak terima tuh langsung ngamuk nih dan membuat kekacauan di kota. Yogi yang nggak terima pun langsung nih mengeluarkan petir dan membuat raksasa coklat itu mencair bro. Jelas dong. Tugas juga tuh yang menghibur Envy ya kan. Yang ternyata Envy tuh perempuan bro. Ya ampun. Di sini Sesato juga ngasih coklat nih ke Yogi dan saat dibuka Yogi pun mendapatkan kue dan sedangkan yang lain tuh cuma dapat cookies doang yang berarti ini adalah spesial buat Babang Yogi.
Jadi mari kita berteriak. Wala cici. Mantap. Akhirnya Babang Yogi mendapatkan kue Valentine atau coklat. Atin kapan tuh Kimai? Singkat cerita, Yogi pun dapat misi nih dari K, di mana dia tuh harus ke kota pelabuhan nih, di mana para pelaut di sana tuh selalu ngeluh kehilangan muatannya. Jadi Yogi pun harus meringkus mereka nih bro, ya kan? Jelas Yogi pun terima nih karena di bayangannya kalau dia pergi bareng Sasila tuh indah banget gitu bro ya. Namun bayangan itu pun pupus ya bro ya saat dimana yang datang tuh Happiness bukan Cecilia gitu bro ya karena Cecilia pun sedang sibuk. Di sini Raven tuh juga akan ikut dan seneng banget gitu kayaknya karena Happiness juga ikut gitu. Cuman Yuki aja yang jadi nyamuk nanti ya. Tapi saat di dalam kereta nih orang tuh malah duduk di sebelah Yogi. Bejir lah duduk samping Happiness mas. Di sebelah batang malahan. Nah, sampainya di pelabuhan gitu waktu di TKP mereka pun mencari info bro. Dimana Yogi pun sendiri dan Raven sama Happiness. Di sini Raven sama Happiness pun berhasil nih mendapatkan sedikit info dari para pelaut tentang kasus hilangnya muatan. Tapi saat Joki kembali, Raven tuh bilang kalau tidak ada saksi mata yang menyaksikan hilangnya muatan. Tapi mereka tuh mendengar suara yang indah. Mungkin itu bisa disebabkan oleh Duyung bro. Karena Duyung tuh suka nyanyi dan apa bisa menghipnotis orang lewat lagunya gitu. Para nelayan tuh juga minta mereka nih buat mengalahkan Duyung itu. Karena bagi manusia, iblis itu menakutkan. Tapi sebaliknya bagi iblis, manusia lah yang sangat berbahaya gitu bro ya. Singkatnya mereka pun sedang istirahat nih dan Raven juga sedikit mencari info. Dan saat kembali Raven tuh memberitahu mereka nih kalau dia tuh diberitahu orang kalau di pinggir kota para pelaut tuh menyembunyikan barang di sana dan ada Duyung juga. Raven pun nyuruh Happiness sih buat tidak ikut karena melawan bangsa iblis dan sangat berbahaya gitu bro ya. Dimana dulu Raven tuh gagal nih melindungi banyak warga dari serangan iblis. Tapi Happiness tuh tetap ngotot untuk ikut bro. Pada akhirnya mereka pun pergi nih ke pinggir kota dan benar aja di sana di dalam gua ada banyak harta, ada banyak harta, bahkan ada Duyung nih yang mulai bernyanyi agar mereka semua kena hipnotis. Tapi ada Neng Happiness nih yang ikut bernyanyi dan bisa membuat Duyung itu menyerah, bro. Bahkan menetralkan lagu milik Duyung ini. Dengan cepat, Raven pun mengangkat pedangnya nih dan menyuruh Duyung itu untuk diam. Di sini Happiness tuh merasa kesedihan gitu bro ya dari Duyung itu dan mencoba untuk melindungi Duyung itu. Raven di sini udah nyuruh Happiness buat pergi gitu bro ya. Tapi dia tuh tidak mau dan mencoba untuk melindungi Duyung itu. Yogi pun menyuruh Raven nih untuk berhenti karena tak ada salahnya mendengar Duyung itu dulu bro. Pada akhirnya Raven pun menurunkan pedangnya nih dan membuat Happiness merasa lelah karena sedikit karena traumanya di masa lalu. Pada akhirnya Yogi pun mencoba nih menyairkan suasana dengan memperkenalkan dirinya Happiness dan juga Raven. Duyung itu juga bernama Shike. Di sini Shike pun bercerita bro kalau dia tuh diperintah sama manusia buat melakukan hal itu agar temannya yang bernama Misaki bisa selamat. Jadi karena itulah Shike tuh melakukan hal ini. Raven tuh bilang jangan percaya sama iblis. Tapi Happiness tuh membuat Raven yakin nih dengan Duyung itu. Dan alhasil Raven pun percaya sama Happiness yang percaya sama Shike. Pada akhirnya Raven pun keluar nih karena yakin pelakunya itu pasti akan datang dan bener aja. Di jalan Raven tuh bertemu nih sama pelakunya yang memberikan informasi kepada Raven tadi. Dengan cepat, Raven pun mengalahkan satu persatu. Dan dengan kedatangan Joki sama Happiness membuat ini semakin mudah. Pada akhirnya setelah mereka diringkus, mereka pun mendapatkan kembali Misaki. Tapi waduh bahaya juga ini mbak-mbak ya. Jadi Happiness pun menutupi sesuatu itu. Gila, Happiness tuh bilang akan mengadukan Joki tentang ini ke Cecilia. Woi, lau ngadu-ngadu sap. Singkatnya mereka pun kembali nih ke goa dan mempertemukan dua sahabat itu. Di sini sebagai ucapan terima kasih, Sik dan Misaki pun bernyanyi dan juga Happiness bernyanyi. Let's go. Di sini Raven tuh juga meminta maaf karena telah menodongkan senjatanya. Dan di sini Shike tuh tak masalah bahkan memberikan ketupan selamat tinggal.
Jelas hal itu membuat Happiness tidak mau kalah dengan cara mengempaskan Yuki terlebih dahulu buat mendekat ke Raven dan melakukannya. Woi, apaan kau ini? Habis ngapain juga kalian, Sap? Singkat cerita, Tel ini sedang libur nih dan berkunjung ke kos-kosan Yoki buat menemuin Gui dan memberikan batu magis. Tak lupa nyampein pesan kalau Cecilia tuh ada di rumah. Yogi pun datang nih ke rumah Cecilia buat minum teh. Ya, bagi Yogi hari ini juga menyenangkan. Tapi apakah mereka tuh akan terus seperti ini atau menjadi teman terus gitu, bro? Just friend. Pada akhirnya Yogi pun minta saran percintaan nih sama Duk. Tapi malah kena marah karena Yogi tuh penguntit. Lagian bagi Duk, Yogi tuh hanya seseorang yang pengecut. Dan untungnya ada Mikana yang datang. Dan pada akhirnya dah sana cerita sama nih orang. Bahkan Raven tuh juga dipanggil gitu bro sama Duk buat jadi teman percintaan sama apa percintaan Yoki gitu bro ya. Dimana Yoki tuh ingin tahu nih lebih banyak tentang Cecilia. Jadi berceritalah tuh mereka berdua. Dimana ada di dalam party dulu. Cecilia lah yang mengurus semuanya. Kayak Yuga yang selalu buat onar. Lalu memasak, nyari info. Itu Cecilia semua. Hampir ada lah ya Cecilia. Tapi Cecilia tuh juga punya julukan nih. Di mana dan saat mau Mikana tuh mau mengomongkan julukan dari Cecilia, Cecilia tuh datang nih dan nongol. Mau bilang apa, Neng? Yang membuat Mikana tuh takut. Tapi untungnya Mikana pun langsung diajak pergi nih sama Cecilia, Bro. Jadi di sini cuman tinggal Raven doang gitu. Tapi Raven juga nggak bisa mengatakan gitu, Bro, julukannya Cecilia. Tapi Raven pun membawa Yuki ke panti asuhan yang selalu dikunjungi sama Cecilia. Di sini banyak anak, Bro. Bahkan Raven tuh dijuluki sebagai pendekar berdarah dingin. Anak-anak tuh juga tanya bro, di mana Bunda Kudus? Yang ternyata itu adalah julukan dari Cecilia sendiri. Di perjalanan pulang, Raven tuh juga bercerita kalau Yuga dan Mikana juga punya julukan, yaitu pahlawan pengembara dan juga penjaga. Raven juga ngasih saran nih, kalau mau kenal lebih dekat bisa ngambil misi bareng gitu bro ya. Hal itu membuat Yogi tuh membuat skenario di mana sang MC yang menyelamatkan heroinnya. Nggak salah sih, tapi udah nggak sih? Jangan dianimin gitu lah. Ini emang anime Sap. Singkat cerita Yogi tuh minta saran nih ke Mikana buat ngajak Cecilia kemana gitu kayak yang bisa apa yang bisa happy gitulah ya. Yang dimana mereka pun mengambil misi pergi ke rumah hantu ya karena Cecilia pendeta jadi bisa menetralkan hantu gitulah ya. Di dalam rumah mereka pun berjalan lancar nih mengalahkan para kroco tapi saat sampai di ruang tengah ada kerangka besar yang tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Tapi tenang karena ada Cik Cecilia di sini semuanya tuh menjadi aman. Ya walaupun energi Cecilia tuh terkuras sangat deras ya bro ya. Alhasil Yogi pun mengidang Cecilia nih dan membuat malu. Tapi saat sampai di kereta, malah jauhan bejir lah kayak kena masalah gitu bro ya. Lalu di rumah Yogi itu juga bertanya kenapa Cecilia tuh dipanggil Bunda Kudus. Ya karena dulu saat perjalanan juga tuh selalu bilang ke Cecilia kalau Cecilia tuh alrol gitu bro ya. Jadi disebut dahdu sebagai ibu. Yang membuat Yogi ketawa mendengar hal itu. Padahal Cecilia tuh masih muda gitu bro ya. Aduh kasihan banget ya. Udah muda dipanggil bunda. Wuh, mantap lanjut. Singkat cerita di kos di sini Gai tuh minta bantuan nih ke Yogi. Agar gimana dia tuh bisa bekerja bro ya. Karena Gai tuh tidak mau menjadi pria simpanan lagi. Ya intinya dia tuh nggak mau kayak mau kondo kayak admin lah ya. Woi kenapa kayak admin bejir lah. Woi yang nulis yang bener kah? Hehe. Enggak ya teman-teman, Bang Tra tuh baik kok ya, walaupun agak pelit sih, bujur lah. Gue mintain nasi goreng kagak dibeliin jir. Ya kan udah aku kasih uang tinggal kau beli. Kenapa malah bahas nasi goreng di sini? Wow, lanjut. Singkat cerita, Gai pun diajak ke guild nih bertualang buat daftar gitu bro ya. Tapi mbak-mbaknya tuh malah takut dong dan memanggil Kak. Ya gimana kagak takut bro? Karena di sini pakaian Yogi tuh menggunakan kesatria baja hitam gitu bro. Dan si Gai nyamar pakai topeng ya tanduk-tanduk gitulah ya bro ya mantap. Ya di sini Kak yang tahu kalau ini Yogi sama temennya ya udahlah ya dia pun memberikan kartu petualang kepada Gai gitu bro ya. Dan mereka pun langsung cabut mengambil misi gitu bro ya. Jadi Yogi pun mulai nih mengajari sedikit demi sedikit kepada Gai nih cara bekerja dan menyelesaikan misinya. Tapi saat kembali ke guild, Kak tuh bilang kalau mereka tuh sedang ditunggu nih oleh seseorang di belakang yang ternyata itu adalah Cecilia bro yang sedang menyamar menjadi biarawati. Dimana Cecilia tuh udah curiga nih kalau kesatria baja ireng itu adalah Yogi bro. Dengan diperkuat informasi dari Mbak Sophie. Jadi pada akhirnya mereka berdua pun mengajarkan Gai nih cara mencari tanaman obat, mencari kucing hilang.
Ya sebenarnya Yoki sih yang dapat hal itu ya. Dan alhasil Guy pun udah sedikit paham nih cara kerja di sini. Jadi dia tuh mutusin buat pergi bekerja sendiri. Semoga kita bertemu lagi temanku. Semoga sehat selalu kawan-kawanku. Kenapa jadi sedih ya Bre ya? Lanjut. Lanjut di sini karena Yoki tuh udah jadi kesatria baja ireng ya kan, dia tuh berencana nih ambil misi ranking A. Jelas Mbak Sasila tuh mau ikut gitu, geng. Tapi Yoki tuh berpikir Sasila tuh banyak urusan gitu. Tapi untungnya Mbak Sasila tuh lagi senggang gitu, Bro ya. Jadi bagi Yoki ini mah kayak liburan gitu. Ye, akhirnya kencan lagi. Tapi satu udah Bang, gue punya pertanyaan gitu. Lu kapan Bang? Udah enggak sih, janganlah bahas kencan-kencan, kagak punya admin ya. Lanjut. Alhasil Sasila di sini pun ganti kostum deh Bre, sebagai penyamaran. Ya kayak orang-orang peneliti gitulah ya. Makin MBG gua nih. Lanjut. Mereka pun lanjut misi yang dimana menyelidiki reruntuhan. Di dalam reruntuhan mereka tuh juga menyelidiki semuanya dari monster, jebakan dan banyak lagi lah ya, Bro ya. Dan tak lupa masuk itu juga mengeluarkan candaan nih yang membuat Cecilia bahagia. Bahkan Joki pun sampai malu ya kan untuk membuka topengnya sendiri. Mantap dah. Setelah selesai mereka pun kembali nih ke Quid dan melaporkan apa aja nih yang ada di reruntuhan itu. Setelah itu mereka pun lanjut ke kos Bang Yoki ya kan. Di sini saat dibuka, ada Tel yang ketiduran bro ya dan khawatir mencari Guy. Tak lama kemudian Guy pun datang nih dan bercerita kalau dia tuh habis pergi buat nyelesain misi dan setelah itu mereka berdua pergi buat jalan-jalan. Wow, singkat cerita 1 bulan yang lalu Raven dangdut nih ngajak ketemu Yoki di bro, di mana Raven tuh mulai murung lagi perkara happiness, yang dimana Yoki tuh ingin membantu dengan tanya ke Kak apakah ada misi yang cocok gitu ya untuk mereka berempat. Tapi di sini Duk tuh bilang, lah lau kenapa kagak kencan aja cok, ribet amat nyari misi sub, yang membuat mereka tuh sadar, lah iya kenapa kagak ngajak kencan aja ya gitu ya bre ya, aduh. Ya dimaklumin lah ya teman-teman, namanya juga apa, baru lah ya diterjun gitu. Jadi ya maklum lah ya teman-teman. Lanjut. Yang pada akhirnya mereka pun pergi kencan nih, di mana ada Cecilia, Happiness, Irene, lalu ada 3 pria ya kan. Jadi juga aman gitu ya, Bre ya. Kalian tahu lah ya ada Duke, apa Raven sama Babang Yoki. Di sini mereka pun akan pergi nih menuju tempat patung para pahlawan. Di mana ada bagusnya juga sih, cukup detail juga itu. Mantap. Lalu mereka juga makan jajan, tapi di sini tak sengaja nih bawahannya Raven mendengar suara Raven ya kan yang asli, yang dimana membuat Raven tuh diolok-olok bro, di mana jabatannya tuh padahal wakil komandan gitu, bisa-bisanya meremehkan komandan gitu bro ya. Ini kesatria berdarah dingin kutucu kamu. Mantap. Lanjut. Dengan ini Raven pun langsung cabut bro karena dia tuh malu dengan dirinya sendiri yang tidak bisa membantah hal seperti itu. Doki dan Duk tuh mencoba nih mengejar, tapi di sini Raven tuh tidak mau kembali bro dan membuat Duk sedikit jengkel dan kesal lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Ya lain dengan Yoki, di sini dia tuh mencoba menghibur Raven nih dan membuat Raven percaya diri lagi. Pada akhirnya mereka pun kembali ini dan Raven meminta maaf atas masalahnya. Jadi mereka pun lanjut untuk pergi membeli baju. Dan keesokan harinya Cecilia tuh memberitahu kabar nih kalau Happiness tuh mengambil cuti panjang dan memberikan sebuah surat yang isinya temui dirinya sebulan lagi di dalam hutan. Hal itu membuat semuanya tuh bingung kecuali Duke yang tahu maksud dari Happiness bro. Singkat saja mereka bertiga pun pergi nih untuk menemui Happiness. Ya mereka bertiga tuh siapa namanya tuh? Si Yogi sama Duke ya. Yang dimana Happiness tuh bilang kalau dia tuh ingin menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Duke juga berpesan nih kalau Happiness yakin maka lakukanlah saja. Walaupun gagal identitas mereka tuh juga akan terancam, tapi itu tidak masalah gitu bro bagi mereka bertiga. Finn pun berpindah nih ke Raven, di mana dia tuh memberikan pelajaran bagi orang yang kemarin, di mana Raven tuh mencoba bersikap tegas nih kepada mereka dengan memanggilnya dengan nama komandan dan bukan Raven. Dengan berkeras itu, Raven pun juga membuat mereka terkejut bro, dan takut. Hingga mereka pun meminta maaf dan berlutut. Singkat cerita sebulan sudah berlalu. Di sini Yoki pun sedang ngeteh manja nih bareng Mbak Cecilia bro. Setelah selesai Yoki pun juga pergi nih dan Yoki pun pergi ke Celia dan bertanya ke Cecilia apa dia tuh mau berbicara dengan Yoki soal perjodohan ini. Apalagi jodohnya tuh udah ada di kota itu bro ya. Jadi ternyata Cecilia tuh udah dijodohin bro sama kerajaan sama ya pangeran apa gitu gue lupa guys ya. Jadi udah dijodohin tapi Celia tuh kagak cerita nih ke Mas Yoki karena
Sasila tuh mikir nanti juga dibatalin kok, ngapain cerita gitu ya bro ya. Lanjut beralih ke sisi Yoki di mana Raven tuh udah nunggu nih dan dengan aura marah bahkan melemparkan bulu happiness. Raven pun ngajak Yoki nih ke suatu tempat untuk bertarung di mana Raven tuh ada niat membunuh bro. Bahkan Yoki sampai mengeluarkan wujud yang sebenarnya. Di sini mereka berdua pun bertarung nih, tapi jelas menang Yoki gitu bro ya. Dan Raven pun terkapar gitu bro ya. Yang ternyata tujuan Raven ngajak ke Yoki gelut itu karena Yoki itu telah mencabuti bulu happiness dan akan memukul Yoki dengan pedangnya. Itu pakai pedang sat yang bagian belakang sama-sama tajam anjim lah. Setelah itu happiness pun keluar nih dan kena marah dah tuh ya kan. Mereka berdua di mana mereka pun bercerita kalau Raven tuh menerima keadaan happiness yang seorang HP. Bahkan membuat Yogi iri bejirlah dan buat balas dendam. Dah nih makan dah tuh peluk aja sana sampai kiamat ya. Setelah itu Yogi pun langsung ngeteh bareng Mbak Cecilia. Di sini mereka tuh juga ngomongin Yogi yang makin deket sama Yoga karena besok mau pergi bareng ya bro ya. Dan tak lama kemudian ringkus lagi, ringkus, tangkap dia, tangkap. Pada akhirnya mereka tuh malah main kejar-kejaran Sat. Tapi Yogi tuh bersyukur ya kan. Karena happiness bisa menjadi dirinya sendiri. Dan mereka berdua juga berhutang gitu bro ya sama Mamang Yogi ya bro ya. Dan singkat cerita Yogi sama Yuga pun juga pergi nih ke tambang bro buat menyelesaikan masalah di sana. Sedangkan Cecilia dia pun bertemu nih sama yang dijodohkannya yaitu namanya adalah Soel. Di sini Cecilia tuh juga bertemu nih sama Mikana yang membicarakan soal perjodohannya dengan Soel. Tapi Mikana bilang, "Kenapa kau kagak nolak? Titah raja bejirlah." Singkatnya, Cecilia pun bertemu nih dengan Soel. Di mana di sini Soel ini bingung kenapa saat ngalahin Raja Iblis semuanya tuh enggak bergabung bro. Malahan setiap kerajaan membuat partinya sendiri. Tapi Soel tuh bilang kalau dengan menikah mereka berdua nih akan membuat perbedaan bro. Dan bisa menghentikan pertikaian buat menyerang antar manusia. Si Soel nih kagak basa-basi bro dan langsung ngajak kawin nih sama Neng Cecilia gitu. Dan sebelum itu kita beralih sisi dulu nih di mana Yogi dan juga pun sedang membantu tambang bro ya. Di sini Yoga cerita kalau Cecilia tuh sedang dalam masa perjodohan. Yogi yang mendengar itu pun langsung cabut dan shock ya bro ya dan nyuruh juga buat bekerja sendiri dulu. Dan Yogi pun langsung cabut. Di mana Yogi pun kecewa nih dengan Cecilia karena tidak memberitahu Yogi tentang perjodohan ini. Bahkan membuat Yogi ke wujud iblisnya dan terbang ke rumah Cecilia atau Minarwah, Minangwang Sininang do ya intinya ke kota lah ya Rek, ya. Kembali ke Cecilia dan Soel yang dimana mereka pun berkunjung nih ke panti asuhan dan membuat Soel tuh tahu nih mengetahui arti hidup. Bahkan tahu kalau di kerajaan ini sangatlah menyenangkan. Saat di rumah Cecilia nih malah frustasi gitu ya dan sedikit kecewa ya kan karena tidak langsung membatalkan pertunangannya. Malahan jadi kayak gini gitu bro ya. Dan lanjut di malam hari Yogi pun sampai nih di atas kota. Bahkan di sini dia tuh masih dalam wujud iblis gitu bro ya. Yogi pun mencoba untuk masuk, tapi malah ada api biru yang menyerang. Yogi pun terjatuh nih dan ternyata ada kesatria tinju api biru. Ya kita panggil aja kesatria baja biru lah ya. Di sini Yogi pun mau melawannya, tapi penjaga pun datang ya kan dan Yogi pun kena serang dan membuat Yogi cabut agar lebih aman. Tapi di sisi Cecilia dia tuh diberikan poster burunan oleh Mbak Sophie yang ternyata poster bulan itu terhadap kesatria baja ireng ya kan yang bersembunyi. Di sini Yogi pun langsung bersembunyi di hutan ya bro. Bahkan diberitahu Amaka lewat kertas berbentuk orang ya kan yang membawa poster buronan kesatria baja hitam. Dan lanjut besoknya kota pun memperketat penjagaan ya kan karena malam-malam ada iblis bro ya. Mah cakep, nggak pantun. Di sini Yogi pun juga masuk ke dalam kota menggunakan penutup ya kan. Cecilia juga menyadari bahwa itu adalah Yogi. Padahal Cecilia tuh baru bareng Soel gitu bro ya. Di sini Soel pun sedikit curiga nih terhadap Yogi. Karena mirip aja gitu sama tadi malam. Cecilia pun menyembuhkan luka yang ada pada Yogi. Bahkan di sini Soel tuh juga ngasih tahu kalau dia tuh sedang masa perjodohan dari Cecilia. Di sini Yogi menjawab, "Maaf karena telah mengganggu perjodohan kalian. Dan semoga kalian hidup bahagia." Dan langsung cabut dah tuh si Yogi. Tapi di sini Yogi tuh malah dibawa paksa Amaduk dan kok Raven perihal kesatria baja hitam bro. Ternyata Yogi ini dibawa nih ke tempat K yang ternyata mereka tuh tahu kalau poster itu bukanlah kesatria baja hitam melainkan warna biru. Yang dimana K tuh minta Yogi nih buat meringkus kesatria baja biru. Karena dia tuh bukan membantu warga malahan membuat masalah bro. Apalagi hal-hal kecil kayak mencari obat
apa nyelamatin kucing itu tuh harus dari misi gitu Bro ya, karena itu adalah mata pencarian atau ya bisa dapat duit lah ya Bro ya di situ. Lanjut keesokan harinya Yoki pun mulai nih memperbaiki reputasinya. Apalagi hingga di mana Baja Biru tuh muncul nih dengan niat membantu. Malah mengacau lagi gitu Bro ya. Lalu muncullah Cecilia nih yang sedang menyamar dengan nama Cecil. Di mana Cecil nih bertanya kenapa Baja Biru nih malah mengacaukan pekerjaan orang. Apakah dia tuh tidak punya minat dan bakat gitu Bro ya. Baja Biru pun bilang, "Ini kayak kenal dah sama Cecil nih ya." Lalu tak lama kemudian Baja Hitam pun datang nih Bro. Dan mendengar semua ucapan Cecil. Di mana Baja Hitam tuh seneng banget tuh karena telah didukung sama Cecil. Baja Biru tuh tanya sebenarnya Cecil ini siapa gitu. Siapanya Baja Hitam gitu sih. Ya Baja Hitam tuh menjawab, kalau dia adalah jalan cintanya atau bisa disebut sebagai pasangan dari Baja Hitam. Jelas Baja Biru pun nggak terima dan langsung ngaduel Baja Hitam. Tapi kayaknya mereka tuh udah kelewatan bertarung gitu Bro ya. Sampai kena marah dah tuh sama Cecil. 今日が乗りすぎではありませんか？お前も正座だって通れない道だいいですか？おい Lalu makin aneh lagi Baja Hitam tuh nyuruh Baja Biru buat nurut dulu. Karena ini adalah jalan satu-satunya agar mereka tuh bisa sadar Bro. Apalagi Baja Biru sebenarnya adalah fans berat dari Baja Hitam. Saat sibuk diceramai sama Cecil kan nih teriak. Woi, tangkap cepet woi, biar kagak rugi gua sat. Ya Baja Biru tuh yang nggak mau ketangkep pun langsung mau cabut gitu Bro ya. Dan Baja Hitam pun membantu dengan cara mengatakan kalau Baja Biru nih udah dia tangkap nih. Dan siapa aja yang ingin ganti rugi bisa menghubungi Kak dan akan dibayar sama Baja Hitam gitu Bro ya. Mantap. Woi, nambah masalah ke gua anjir, malah lempar tai ke gua sat. Baja Biru pun berhasil untuk cabut dan Baja Hitam juga langsung cabut bareng Cacil. Lanjut di mana? Lanjut di menara jam, Baja Hitam tuh membuka topengnya dan jadilah Yoki. Di sini Yoki pun mengucapkan satu kali lagi di mana dia tuh bertanya, apakah Cecilia tuh mau menjadi pacarnya? Di sini Cecilia pun menjawab, tunggu besok. Dia akan memberikan jawabannya setelah dia selesai dengan perjodohannya. Dan mereka pun akan bertemu di tempat biasanya. Singkatnya besoknya Cecilia pun menolak perjodohannya. Bahkan Soel tuh juga tahu nih bahwa Cecil kemarin itu adalah Cecilia. Yang ternyata Baja Biru itu adalah Soel sendiri Bro. Di sini Soel pun juga menerima dengan lapang dada nih. Bahkan dia tuh ingin bertemu nih dengan Baja Hitam yang asli. Akhirnya perjodohan pun juga udah selesai dan waktunya Cecilia memberikan jawabannya terhadap pertanyaan kemarin. Pada akhirnya Cecilia pun bertemu nih sama Yoki. Di sini Cecilia pun memberikan jawabannya Bro. Yang dimana dia mau berpacaran sama Mabang Yoki. Dan pada akhirnya mereka pun akan melakukannya. Ya berpelukan bukan halnya lain kok Bro. Dan pada akhirnya こうするんだ紅茶をいただきましょうか。食って飲んでばかりだと Dan begitulah Bro kisah seorang iblis yang jatuh hati pada anggota parti pahlawan. Hubungan yang dari awal terasa sangat sulit ya Bro ya. Karena Yoki itu adalah seorang iblis. Tapi karena Raja Iblis udah metong ya jadi ya dipermudah gitu Bro ya. Dengan cara menyamar menjadi seorang manusia. Tapi daripada terus memendam perasaan dia tuh memilih nih untuk ngungkapin. Karena Yoki tuh sadar Bro penyesalan tuh terbesar bukan ditolak. Melainkan nggak pernah mencoba gitu Bro ya. Jadi kalau kalian takut mencoba itu hal yang wajar gitu Bro ya. Admin gitu Bro ya. Coba-coba aja lah sih Bro, jangan pernah takut gitu Bro ya. Kalau kalian capek ya udah rebahan gitu kayak admin. Anjay. Dan kadang keberanian terbesar tuh bukan saat menghadapi musuh yang sangat kuat. Tapi saat dimana lo tuh berani untuk jujur dan percaya pada diri lo sendiri Bro. Dari anime ini kita juga belajar nih bahwa cinta tuh nggak selalu mengenal batas ras, status ataupun kubu. Tapi kalau udah di keluarga kalian udah kenal kayak ya Dwi apa tuh ya itu kagak sulit sih Bro ya. Tapi kalau kalian berani melangkah ya udah ubah aja gitu Bro ya. Akhir kata Yusa Partino Kawai itu juga mengingatkan kita nih bahwa keberanian tuh bukan selalu soal bertarung. Kadang keberanian tuh sederhana Bro, menggunakan apa yang kita rasakan lalu menghormati nih apapun jawaban yang kita berikan gitu Bro ya. Ya mending jangan jadi Babang Yoki yang apa agak agak apa ya cosplay itulah ya, tapi nggak apa-apa itu buat sang-sang fun-fun aja Bro ya. Dan mungkin sampai sini dulu bacootan dari gua Tra. Gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gua pamit undur diri. Dan jangan lupa buat di like dan di subscribe dan di share teman-teman kalian biar makin sayang sama gua. Aduh mantap. Dan bye bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.